Hai teman-teman YouTube, kembali lagi sama channel Furinda Kartika. Mohon maaf ya sebelumnya karena aku lama banget udah nggak upload video. Lalu aku juga mau ngucapin terima kasih buat yang udah subscribe channel aku. Yang belum bisa juga ya subscribe kalau menurut kalian channel ini bermanfaat. Pada kesempatan ini aku mau berbagi sedikit pengalamanku kemarin melaksanakan seminar proposal skripsi saya. Sebenarnya ini untuk dokumentasi pribadiku sendiri aja sih, tapi kalau kalian ingin lihat atau juga penasaran seperti apa sih, bisa kalian tonton. Jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya juga ya, bantu support channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Oke, ini persiapan sebelum presentasi ya, masih bisa senyum. Terus ini udah mulai serius, ngubungin dosen-dosen karena belum join. Nah, terus ini selfie pertama wajah tegangku. Oke, langsung saja kita tonton. Kami mulai ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini, Senin 22 Maret 2021, kita dapat menghadiri secara virtual dalam rangka seminar proposal Saudari Furinda Ayu Kartika. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Dr. Andes Bambang Sugiarto MT selaku dosen penguji 1, Bapak Insinyur Eko Nugroho Julianto SPD MT IPP selaku dosen penguji 2, Bapak Dr. Insinyur Bambang Indroyo SE MPD MT IPM selaku dosen pembimbing, serta teman-teman sekalian dalam kesempatan berbahagia ini. Pada seminar hari ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembukaan. Kedua, presentasi seminar proposal Saudari Furinda Ayu Kartika. Ketiga, tanya jawab dan saran dan tanggapan dari peserta seminar dosen penguji dan dosen pembimbing. Dan yang terakhir, penutup. Demi kelancaran seminar hari ini, marilah kita awali seminar proposal hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai acara selanjutnya yaitu presentasi seminar proposal oleh Saudari Furinda Ayu Kartika. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Bambang Indroyo SE MPD MT IPM, dan dosen penguji 1, Bapak Dr. Andes Bambang Sugiarto MT, serta Bapak Insinyur Eko Nugroho Julianto, SPD MT IPP, selaku dosen penguji 2. Perkenalkan, nama saya Furinda Ayu Kartika, NIM 51014170056 dari PTB 2017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Praktik Industri, Tingkat Pengetahuan tentang Profesi Insinyur, dan Prestasi Akademik terhadap minat mengikuti program Profesi Insinyur atau PPI pada mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Isi dari presentasi ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada teknik analisis data. Latar belakang penelitian. Tahun 2015, Indonesia mengalami masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang menuntut peningkatan sumber daya manusia. Salah satu cara peningkatan sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan. UNES sebagai LPTK tidak hanya menghasilkan tenaga kependidikan, namun juga akademisi ataupun profesional. PTB merupakan prodi di jurusan Teknik Sipil UNES yang lulusannya diharapkan mampu memiliki kemampuan keahlian bidang teknik sipil, tidak hanya sebagai pengajar. Untuk memberikan pengalaman langsung di lapangan berkaitan kemampuan di bidang teknik, mahasiswa PTB wajib melaksanakan praktik industri. Praktik industri bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang teknik, terutama bagi yang berminat menjadi insinyur profesional. Pengalaman praktik industri
tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur setiap mahasiswa pasti berbeda-beda, sehingga mempengaruhi minat seseorang. Tidak semua mahasiswa PTB ingin berprofesi sebagai guru, terbukti dengan banyaknya alumni yang terserap sebagai tenaga teknis di bidang keahlian teknik sipil. Berkaitan dengan itu, maka lulusan PTB berkesempatan melanjutkan ke program profesi insinyur atau PPI. Minat merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. Hasil prestasi akademik atau dikenal sebagai IPK, sehingga prestasi akademik dapat dikatakan mempengaruhi minat seseorang. Orang mungkin akan berminat mengikuti program profesi insinyur apabila memiliki pengalaman dalam bidang teknik dan pengetahuan tentang profesi insinyur itu sendiri. Kemudian alasan meneliti ini yaitu karena belum adanya penelitian yang berkaitan dengan program profesi insinyur maupun minat mengikuti program profesi insinyur di pendidikan teknik bangunan. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut. Pertama, pengalaman praktik industri dan prestasi akademik setiap mahasiswa berbeda. Dua, kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang profesi insinyur maupun program profesi insinyur. Tiga, belum diketahui seberapa besar pengaruh pengalaman praktik industri terhadap minat mahasiswa mengikuti program profesi insinyur. 4. Belum diketahui seberapa besar pengaruh tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur terhadap minat mahasiswa mengikuti program profesi insinyur. 5. Belum diketahui seberapa besar pengaruh prestasi akademik terhadap minat mahasiswa mengikuti program profesi insinyur. Batasan masalah. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka peneliti membatasi permasalahan yang dikaji pada pertama, pengalaman praktik industri mahasiswa PTB Angkatan 2017 UNES. Kedua, pengetahuan tentang profesi insinyur mahasiswa PTB 2017 UNES. Yang ketiga, prestasi akademik mahasiswa PTB 2017 UNES. Yang keempat, minat mengikuti program profesi insinyur mahasiswa PTB 2017 UNES. Lalu objek penelitian adalah mahasiswa yang telah menempuh praktik industri, yaitu mahasiswa pendidikan teknik bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. Adakah pengaruh pengalaman praktik industri terhadap minat mengikuti program profesi insinyur pada mahasiswa pendidikan teknik bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang? Kedua, adakah pengaruh tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur terhadap minat mengikuti program profesi insinyur pada mahasiswa pendidikan teknik bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang? Ketiga, adakah pengaruh prestasi akademik terhadap minat mengikuti program profesi insinyur pada mahasiswa pendidikan teknik bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang? Yang keempat, adakah pengaruh pengalaman praktik industri, tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur, prestasi akademik terhadap minat mengikuti program profesi insinyur pada mahasiswa pendidikan teknik bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui pengaruh pengalaman praktik industri terhadap minat mengikuti PPI pada mahasiswa PTB Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. 2. Mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur terhadap minat mengikuti PPI pada mahasiswa pendidikan teknik bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. 3. Mengetahui pengaruh prestasi akademik terhadap minat mengikuti program profesi insinyur pada mahasiswa PTB Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Keempat, mengetahui pengaruh pengalaman praktik industri, tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur, prestasi akademik terhadap minat mengikuti program profesi insinyur pada mahasiswa pendidikan teknik bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk semua kalangan. Adapun manfaat penelitian ialah sebagai berikut. Secara teoritis,
diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang program profesi insinyur. 2. Memberikan gambaran bahwa minat mengikuti program profesi insinyur terbentuk dari hal-hal yang mempengaruhi, diantaranya pengalaman, pengetahuan, dan prestasi akademik. Sebagai informasi, pengaruh pengalaman praktik industri, tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur, prestasi akademik terhadap minat menempuh program profesi insinyur pada mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Manfaat secara teoritis ada 3, yaitu bagi Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, bagi mahasiswa, serta bagi peneliti. Manfaat bagi program studi pendidikan teknik bangunan diharapkan memberikan solusi alternatif karir bagi mahasiswa pendidikan teknik bangunan selain menjadi guru. Serta sebagai masukan, perlukah ada program profesi insinyur di Fakultas Teknik UNES. Lalu, bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi salah satu informasi untuk menambah wawasan mahasiswa yang berkemauan mengikuti program profesi insinyur atau PPI, dan diharapkan dapat menambah kepercayaan diri mahasiswa untuk mempersiapkan kemampuannya supaya siap bersaing dengan lulusan bidang teknik sipil. Manfaat bagi peneliti itu sendiri diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan yang diangkat, terutama pada minat mahasiswa menjadi insinyur profesional melalui program profesi insinyur. Bab selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada minat mengikuti program profesi insinyur. Walgito tahun 1994 halaman 38 menjelaskan minat adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut terhadap objek tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran menjelaskan bahwa program profesi insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat mengikuti program profesi insinyur ialah rasa lebih suka dan perhatian, sehingga seseorang tertarik mempelajari apa itu program profesi insinyur tanpa ada yang menyuruh, melalui berbagai upaya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkannya. Dari penjelasan tadi diketahui bahwa yang mungkin mempengaruhi minat ialah pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman di sini yang dimaksud ialah pengalaman praktik industri. Menurut Chaplin, tahun 2008, halaman 179, pengalaman adalah satu kejadian yang pernah dialami, pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari praktik atau dari usaha belajar. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman praktik industri ialah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari interaksi antar mahasiswa dengan lingkungan tempat ia praktik selama kurun waktu tertentu. Selain itu, yang mungkin dapat mempengaruhi minat ialah pengetahuan. Di sini ada pengetahuan tentang profesi insinyur. Bloom dalam Noto Atmojo tahun 2005 halaman 50 menjelaskan pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang profesi insinyur ialah hasil tahu seseorang melalui indera yang dimilikinya terhadap apa saja yang berkaitan dengan profesi insinyur. Selanjutnya ada prestasi akademik. Muhyiddin Syah tahun 2010 halaman 144 sampai 145 menjelaskan prestasi belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Prestasi belajar di perguruan tinggi dikenal dengan prestasi akademik. Prestasi akademik yaitu keberhasilan mahasiswa yang diperoleh dari sebuah usaha belajar dalam satu semester yang kemudian dikumulatifkan yang dikenal sebagai Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK. Prestasi akademik yang bagus akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang sehingga dapat mempengaruhi minat orang tersebut
tersebut terhadap suatu objek. Dalam hal ini, prestasi akademik yang bagus mungkin akan menimbulkan dorongan yang tinggi bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi seperti program profesi insinyur. Penelitian relevan. Di sini peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, yaitu mengukur minat mengikuti pendidikan profesi. Karena peneliti tidak menemukan penelitian yang berkaitan dengan minat mengikuti program profesi insinyur. Di sini ada penelitian dari Pratiwi tahun 2018 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mengikuti pendidikan profesi guru bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu yang kedua ada penelitian Aryani dan Bowo tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Prakerin, Status Sosial Ekonomi Keluarga, dan Efikasi Diri Terhadap Kesiapan Kerja. Ketiga ada penelitian Sairoh tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pengalaman PPL, IPK, Lingkungan Keluarga, dan Informasi Dunia Kerja Terhadap Minat Menjadi Guru pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang keempat ada penelitian NIFA tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Pengalaman Praktik Kerja Industri atau Prakerin, Efikasi Diri, dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas 12 Program Keahlian Akuntansi di SMK PGRI 2 Kota Salatiga tahun ajaran 2014-2015. Terakhir ada penelitian Budiarso, Wulur, dan Dotulong tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Persepsi, Motivasi, Pengetahuan Akuntansi, Jangka Waktu Studi terhadap minat melanjutkan studi pada program pendidikan profesi akuntansi. Kerangka berpikir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mungkin mempengaruhi minat ada pengalaman, pengetahuan, dan prestasi belajar. Dalam hal ini, yang mungkin mempengaruhi minat mengikuti program profesi insinyur ada pengalaman praktik industri, tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur, dan prestasi akademik. Hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya, didapat hipotesis awal penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis 1, ada pengaruh pengalaman praktik industri terhadap minat mengikuti program profesi insinyur atau PPI pada mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Hipotesis 2, ada pengaruh tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur terhadap minat mengikuti program profesi insinyur atau PPI pada mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Hipotesis 3, ada pengaruh prestasi akademik terhadap minat mengikuti program profesi insinyur atau PPI pada mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Hipotesis 4, ada pengaruh pengalaman praktik industri, tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur, dan prestasi akademik terhadap minat mengikuti program profesi insinyur atau PPI pada mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut. Garis lurus menunjukkan pengaruh variabel bebas X1, X2, X3 terhadap Y secara parsial. Garis putus-putus menunjukkan pengaruh variabel bebas X1, X2, X3 terhadap Y secara simultan. Bab selanjutnya ialah metode penelitian. Lokasi dan objek penelitian ada di jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang dengan objek penelitian yaitu mahasiswa aktif Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis statistik inferensial kausalitas. Fokus penelitian, yaitu untuk mengetahui minat mahasiswa PTB 2017 untuk mengikuti program profesi insinyur berdasarkan pengalaman praktik industri, tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur, dan prestasi akademik.
Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 55 mahasiswa yang terdiri dari rombel 1 dan rombel 2. Sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Kesalahan sampling digunakan 5%. Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Ishak dan Mikael dalam Sugiono tahun 2016 halaman 71. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh jumlah sampel 48. Di sini dapat dilihat dengan jumlah populasi 55 dengan taraf signifikansi 5% diperoleh jumlah sampel 48. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada dokumentasi dan angket atau kuesioner. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data awal berupa jumlah mahasiswa. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner tertutup yang berisi pertanyaan pernyataan yang sudah disertai dengan pilihan jawaban. Variabel dan pengukurannya. Variabel di sini ada variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau independen. Variabel dependen di sini yaitu minat mengikuti program profesi insinyur. Sedangkan variabel independen ada pengalaman praktik industri, tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur, dan prestasi akademik. Pengukuran ketiga variabel tersebut menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk pernyataan sangat setuju atau SS memiliki skor 5, setuju atau S memiliki skor 4, ragu-ragu atau R memiliki skor 3, tidak setuju atau TS memiliki skor 2, sangat tidak setuju atau STS memiliki skor 1. Instrumen penelitian. Angket yang digunakan di sini yaitu berupa checklist. Berikut kisi-kisi instrumen pengalaman praktik industri. Dengan indikator menggunakan pendapatnya Hamalik tahun 1996 halaman 207 sampai 208. Lalu ada kisi-kisi instrumen tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur. Dengan indikator yaitu ada pengetahuan mengenai profesi insinyur, ciri-ciri profesi insinyur, hak dan kewajiban profesi insinyur. Kemudian ada kisi-kisi instrumen minat mengikuti program profesi insinyur. Dengan indikator menggunakan pendapat Jeffkins tahun 1997 halaman 241 sampai 243. Uji coba instrumen. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan uji statistik person product moment dengan bantuan program SPSS versi 23. Kriteria pengujiannya menggunakan taraf signifikansi 5% dengan nilai R hitung dengan R tabel. Kemudian uji reliabilitasnya menggunakan uji statistik Cron-Benz alpha dengan bantuan program SPSS versi 23. Lalu instrumen dapat dikatakan reliable atau konsisten apabila nilai Cron-Benz alpha-nya lebih dari 0,6. Teknik analisis data. Sebelum melakukan uji analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif, kemudian barulah dilakukan uji asumsi klasik. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sugiono tahun 2016 halaman 29. Langkah yang diperlukan untuk menyusun distribusi menurut Sugiono tahun 2016 halaman 36 ialah menghitung jumlah kelas interval, menghitung rentang data, menghitung panjang kelas, sehingga diperoleh data yang diolah dan dikategorikan sebagai berikut, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui model regresi memenuhi asumsi klasik atau tidak.
Uji ini menggunakan bantuan program SPSS versi 23 yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi 0,05 menurut Ghazali tahun 2011 halaman 157. Uji linearitas. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansinya kurang dari 0,05. Wiono tahun 2011. Regresi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linier antara variabel X dengan Nggih, saya ulang nggih, Pak. Apakah sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Oh, sudah. Udah. Nggih. Saya ulang dari uji linearitas nggih, Pak. Ya, cepet aja. Uji linearitas yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansinya kurang dari 0,05. Wiono tahun 2011. Uji multikolonialitas menggunakan uji Pearson correlation yang bertujuan untuk mengetahui model regresi itu yang baik tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian ada uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gletser apabila dari probabilitasnya signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%, maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Ghazali tahun 2006. Regresi yang baik itu apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu ada analisis agresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pengalaman praktik industri, tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur, dan prestasi akademik terhadap minat mengikuti program profesi insinyur atau PPI. Analisisnya dibantu program SPSS versi 23. Persamaan regresi untuk variabel penelitian ini adalah Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2 plus B3 dikali X3. Di mana Y adalah variabel minat mengikuti program profesi insinyur, A adalah konstanta, B1 adalah koefisien regresi X1, B2 adalah koefisien regresi X2, B3 adalah koefisien regresi X3. X1 adalah variabel pengalaman praktik industri, X2 adalah variabel tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur, X3 adalah variabel prestasi akademik. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, atau untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau kausal, yang terdiri dari uji signifikansi parsial atau uji T, uji signifikansi simultan atau uji F, uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat, dan sumbangan efektif atau SE. Uji signifikansi parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial. Lalu uji signifikansi simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan. Lalu uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y secara simultan yang berupa persen. Lalu sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui berapa persen besar pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial. Berikut daftar pustaka yang digunakan pada proposal penelitian ini.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi oleh Saudari Furinda Ayu Kartika. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran ataupun tanggapan. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran dan tanggapan? Ada. Baik, jika tidak ada, kami persilakan kepada dosen penguji. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Bambang Sugiharto, MT, kami persilakan. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat dulu ke Furinda ya. Terima kasih Ya, Pak jadi Bambang. sudah cukup banyak ya, jadi sudah cukup detail. Terima kasih ya. Jadi yang sebelumnya mungkin saya akan bertanya dulu. Menurut pendapat saudara bahwa ya, kenapa sih yang namanya minat? Ini kan judulnya ini ya, pengaruh antara satu praktek industri, tingkat pengetahuan tentang profesi insinyur, prestasi akademik. Ini Pak. berpengaruh terhadap minat mengikuti program PPI. Ya. Menurut pendapat saudara, apakah memang hanya kenapa ada tiga variabel itu? Terima kasih Pak Bambang. Saya coba pikirkan jawabannya sebentar, Pak. Ya. Baik, izin menjawab Pak Bambang. Jadi menurut pendapat saya, karena tadi saya mengambil kajian teori dari beberapa pendapat ahli, di sana yang saya ambil itu ada yang mungkin mempengaruhi minat, itu ada pengalaman serta pengetahuan dan prestasi belajar. Meskipun sebenarnya mungkin ada variabel lain yang mempengaruhi minat seseorang. Begitu Pak Bambang. Terima kasih. Jadi yang lain itu sentris paribus gitu ya? Sentris paribus gitu ya. Karena kan, artinya gini, apakah faktor-faktor itu atau variabel-variabel tersebut memang di dalam landasan teori atau di penelitian terdahulu itu memang sudah ada atau itu rekayasa saudara? Saya mengambil dari tinjauan pustakanya saya, Pak. Tinjauan pustakanya mengatakan bahwa profesi insinyur itu minatnya itu dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Enggak? Saya mengambil itu. Iya. Pak Bambang. Kemudian tadi ada beberapa penelitian yang relevan ya, tapi tidak pas gitu ya, tidak pas persis. Gitu Nah itu digunakan untuk apa sih? Itu kalau saya dalam pemikiran saya, mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya Pak Bambang. Penelitian yang relevan itu seperti cara analisis datanya itu sama, maka itu termasuk penelitian yang relevan. Apakah begitu Pak Bambang? Mohon maaf sebelumnya. Jadi maksudnya apakah misalnya untuk mencari tadi faktor-faktor tadi, misalnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan, itu menggunakan indikatornya apa, itu seperti itu. Itu dari penelitian terdahulu itu atau dari teori? Saya ambil dari teori Pak, kalau yang itu. Oke, ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau memang teorinya ada juga nggak apa-apa, lebih bagus gitu kan. Ya, kemudian nggak banyak kok ini saya. Uji coba itu
berapa uji coba, maksudnya uji coba instrumen itu Oh, berapa apa berapa sampel? begini Pak Bambang, niat saya nanti untuk uji coba instrumen akan diuji cobakan ke PTB 2018 kira-kira 1 rombel gitu Pak. 2018 kan belum ngambil apa susah ngambil praktek industri. Ada yang sebagian sudah, ada yang belum Pak. Oh, dipilih dulu yang sudah gitu. Nggih, begitu Pak. Atau Ya, nggih, yang begitu. penting bagi saya adalah siapapun yang menjadi responden untuk uji coba, yang penting jangan menjadi responden nantinya gitu aja. Oh, ya, nggih Pak. Terima kasih Dan masukannya. jumlahnya kan kalau tidak salah tadi kan ada 50 semua sampel itu semua populasi kan 55 ya. Nggih. 55 sedangkan sampel saudara 48. Nggih, Pak. Masih 17 ya. Masih Nggih. 17. Itu kan bisa dipakai sebenarnya. Oh, ngaten, Pak. Kemudian signifikansi kenapa Anda ambil 5%? Signifikansi saya ambil 5%. Kenapa enggak 1%? Enggak yang berapa? 10 tadi ya? Nggih, ada yang 10 juga, Pak. Kenapa kok? Izin menjawab, nggih, Pak Bambang. Ya. Alasan saya karena semakin kecil nilai signifikansi akan semakin besar tingkat kepercayaannya kan, Pak. Lalu yang saya baca-baca, penelitian pendidikan dan ekonomi itu biasanya menggunakan signifikansi 5%. Karena kalau untuk 1% itu biasanya untuk penelitian kesehatan yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup lain gitu loh, Pak. Lalu apabila 10% nanti penelitian saya jadi dipertanyakan karena kesalahannya terlalu besar begitu. Jadi saya ambil yang tengah-tengah 5% ngaten, Pak. Intinya saya ingin mengajak saudara bahwa ketika Anda mengambil 5%, 1%, 10% itu ada dasarnya, tidak asal. Nggih, Pak, terima kasih. Itu ya. Nggih, terima kasih Pak Bambang. Tadi saya katakan ini, apakah pengukuran yang pakai lingkar tadi ya, pengukurannya ya? Nggih. Itu hanya untuk pengalaman industri atau semuanya, kecuali prestasi. Skala Likert digunakan untuk semuanya kecuali prestasi akademik, Pak. Tapi saya membaca di proposal saudara itu di ini loh. Makanya mana tadi ya? Ini. Di halaman 36. 36, nggih. Skala pengukuran angket pengalaman praktik industri ini terdiri dari 5 pilihan. Maksudnya ya? Oh, nggih Pak. Ini untuk contoh yang angket pengalaman praktik industri. Namun di belakang di halaman 37 saya jelaskan lagi bahwa itu digunakan untuk variabel tentang pengetahuan tentang profesi insinyur dan minat mengikuti program profesi insinyur. Oh gitu. Nah, makanya di halaman 36 ini sekira saya baca itu kan akhirnya jadi bingung. Jadi ya persepsi sendiri. Oh bahwa pengukuran itu memang hanya untuk pengalaman praktik industri. Mungkin kalimatnya bisa diperbaiki lah ya. Oh nggih Pak, kalimat diperbaiki. Ya. Saya juga terima kasih untuk yang teman-teman yang lain, adik-adik yang lain. Ini sebagai contoh lebih bagus ya. Jujur saja saya sampaikan bagus. Ketika membuat kisi-kisi instrumen itu dari 4 variabel. Ya, akan 4 variabel kan dari Bu Linda ini? 4. Ya, dari 4 variabel itu hampir semuanya ada dasarnya, sudah disampaikan di sini. Ya. Di halaman 37, 38 itu sudah dimunculkan. Jadi tidak variabel itu tidak muncul tiba-tiba. Ya. Sekali lagi terima kasih. Ya ini yang sebenarnya seperti ini yang saya harapkan. Pak Bambang. Ya, jadi kemudian
ini pesan bagi saya adalah karena saudara nantinya akan menggunakan analisa itu akan menggunakan program, ya, menggunakan SPSS ya. Nah, tolong Anda jangan terpaku dengan program itu. Kenapa? Karena program, yang namanya program, itu Anda salah mengisikan data pun mau. Program tetap running, tetap jalan. Iya, Ya. Pak. Ya. Cuma diperhatikan. Jadi apa ya? Ketika yang kedua, ketika membaca yang namanya hasil program itu betul-betul dibaca. Maksudnya apa? Saya kira itu Mbak Iin, moderator Iin ya. Nggih, Pak. Saya kira itu apa masukan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Bagong Sugierto MT atas tanggapan saran. Selanjutnya kepada dosen penguji 2 Bapak Insinyur Eko Nugroho Julianto SPD MT IPP, kami persilakan. Terima kasih Mbak In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Bambang Sugierto. Assalamualaikum. Mbak Burinda. Nggih, Pak Eko. Selamat akhirnya bisa seminar. Alhamdulillah Pak Eko, terima kasih banyak. Saya bertanya enggak? Tanya, tapi jangan yang susah ya Pak. Tanya itu kan gampang sih masalahnya. Nggih Pak. Oke, tadi sebagian besar sudah diungkap ya, sudah coba dibuka oleh Pak Bambang Sugierto. Terus tadi saya yang mau saya kritisi ini Mbak Burinda, di latar belakangnya Mbak Burinda lebih mengedepankan bahwa profesi insinyur itu untuk aktivitas di luar kependidikan. Aktivitas pripun Pak? Aktivitas di luar kependidikan. Oh, nggih. Banyak yang ke arah praktisnya, ke proyek atau apa. Kan kalau tadi saya melihat arah di latar belakangnya kok itu. Nggih. Sekarang saya sebenarnya hanya ingin melihat beberapa hal kecil saja. Seperti di Undang-Undang tentang Keinsinyuran, itu pada bab 3, pasal 5, ayat 2, itu keinsinyuran mencakup bidang antara lain pendidikan dan pelatihan teknik atau teknologi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi. Demikian juga pada peraturan pemerintah yang tentang peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keinsinyuran, itu juga menjelaskan cakupan bidang keinsinyuran. Nah, pendidikan dan pelatihan teknik atau teknologi itu termasuk di dalamnya pengajaran atau tidak ya Mbak Burinda? Pendidikan teknologi. Jadi pada pasal 5 ayat 2 J poin A di Undang-Undang Keinsinyuran, Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 itu menyatakan bahwa keinsinyuran mencakup bidang A. Pendidikan dan pelatihan teknik atau teknologi, B. Penelitian dan seterusnya. Nah, yang dimaksud pendidikan dan pelatihan teknik atau teknologi itu apakah juga masuk dalam skupnya bidang pengajaran? Pendidikan, teknologi. Nggih, sebentar gitu. Iin jangan senyum. Ibadah dong Pak, senyumkan ibadah. Apakah termasuk cakupan pendidikan? Ngaten gitu Pak. Dalam pengajaran, Adalah ketika kita pengajaran. sebagai seorang guru mengajar atau sebagai seorang dosen ketika mengajar, apakah itu masuk dalam cakupan poin tersebut? Ya, jadi pada cakupan pendidikan dan pelatihan teknik atau teknologi, apakah bisa dimasukkan dalam cakupan tersebut begitu? Terima kasih Pak Eko izin menjawab. Menurut pendapat saya, pendidikan dan pelatihan teknik atau teknologi itu termasuk dalam pengajaran. Karena itu Pak, jadi pengajar itu tidak hanya sebagai guru, bisa saja sebagai instruktur
di lembaga pelatihan. Seperti itu pendapat saya, Pak Eko. Injih, matur nuwun. Nah, ketika memperhatikan pendapat tersebut, artinya apakah aktivitas keinsinyuran itu dimanapun berada harus memiliki atau harus mempunyai pendidikan profesi atau harus memegang sertifikat atau ijazah pendidikan profesi? Nggih. Jika nggih, berarti enggak Pak, maksudnya tidak perlu menggunakan pelatihan. Iya ding Pak. Menurut saya iya. Menurut saya iya Pak. Berarti kan istilahnya begini, ketika seseorang beraktivitas dalam bidang teknologi, istilahnya entah itu sebagai praktisi, entah itu sebagai pengajar, whatever, apapun yang kira-kira itu menerapkan aspek-aspek teknologi, itu bisa dikatakan dia melaksanakan kegiatan keinsinyuran. Apakah demikian? Nggih Pak, kegiatan keinsinyuran. Jika itu berarti di latar belakangnya nanti bisa dianu bahwa kegiatan keinsinyuran itu harus punya SIM-nya apa? Nah, kan artinya kan begitu. Kalau di latar belakangnya Mbak Furinda kan masih sebagian besar merujuk kepada pengajaran sebagai guru ngaten ya, Pak? Bukan, praktisinya yang lebih dikedepankan. Praktisi, nggih. Jadi bukan hanya praktisi yang harus punya itu, seorang yang mengajarkan tentang teknologi atau tentang teknik itu harus mempunyai itu, syarat itu, kualifikasi. Sehingga, guru walaupun tidak sebagai praktisi dalam bidang konstruksi dalam arti di proyek tetap harus punya karena dia mengajarkan tentang teknik maupun teknologi. Nah, itu jangan dipisahkan. Nanti kesannya kalau jadi guru tidak perlu itu. Lah nanti kalau dikejar gimana? Nggih, Pak. Furinda belajar menggergaji kayu. Terus sekarang pernah diajari dengan gurunya dan kemudian ketika kuliah diajari sama dosennya. Misalnya ada yang ngajar praktek, Pak Bambang Giarto. Nah, ketika Mbak Furinda nanti lulus dan menjadi guru, Mbak Furinda melakukan kesalahan ketika ngajari menggergaji. Itu yang kena bukan cuma Mbak Furinda nanti, gurunya juga kena. Kemudian diajari ini benar enggak? Kan begitu. Ada pertanggungjawabannya juga. Iya, Pak. Itulah salah satu rohnya di profesi. Jadi produknya itu bekerja, itu yang memberikan ilmu tidak bisa cuci tangan. Jadi artinya dalam hal itu ada keterkaitan bahwa pengajar pun harus memiliki kompetensi. Nggih, Pak Eko, terima kasih. Atau katanya profesi keinsinyuran. Terus kemudian di undang-undang itu juga menyebutkan ada yang namanya dalam pendidikan profesi itu kan ada hal yang namanya di Mbak Furinda sudah dicantumkan kok tadi di paparannya ada kok. Kalau yang non teknik itu langsung, kalau yang yang dia dari teknik langsung, kalau yang non teknik ada penyetaraan. Nggih. Nah, penyetaraan itu apa? Nah, nanti itu bisa diungkap dulu, nanti jangan-jangan tahunya teman-teman yang dari kependidikan tahunya sama. Bisa langsung ambil profesi. Kan harus ada itu. Nanti tolong poin-poin penting yang harus dimunculkan terkait dengan pemahaman seseorang melakukan atau tentang pendidikan profesi nanti jangan sampai ketinggalan. Penyertaan itu kan ada yang harus langsung bisa, yang dari non-dik bisa, tapi dengan pendidikan penyetaraan. Kalau yang dari yang dari kependidikan dengan penyetaraan, yang non kependidikan bisa langsung. Kan itu satu clue yang harus dipahami juga. Nanti jangan-jangan kan kita sama-sama sarjana, iya sama sarjana S1. Tapi kan kependidikan dan non kependidikan itu ada perbedaan ketika akan masuk ke jenjang profesi.
Nah, selama ini kan calon respondennya kan belum pernah atau tidak ada satu pelajaran atau satu kegiatan yang memang menyampaikan tentang apa itu pendidikan profesi. Nggih, Pak. Nah, nanti kira-kira bagaimana caranya untuk mengetahui apakah mereka paham atau tidak tentang pendidikan profesi. Cara mengetahui, nggih. Nah, caranya bagaimana nanti? Caranya ditambahkan pada instrumen pengetahuan tentang profesi insinyur, Pak? Lanjut, kan sekarang begini, ya, saya tidak akan tanya Ikin, saya mau tanya Mbak Furinda aja, tanya Ikin kacau nanti jawabannya. Jadi begini, ketika Mbak Furinda tidak memahami sesuatu, kemudian Mbak Furinda ditanya, kamu berminat terhadap itu enggak? Mbak Furinda jawabnya apa? Tidak, karena saya tidak tahu. Iya. Nah sekarang ketika pada respondennya nanti, ini kan sebenarnya kan kita butuh satu keyakinan bahwa mereka tahu apa itu pendidikan profesi secara umum dan pendidikan profesi insinyur secara khusus. Minimal mereka ngerti lah. Karena tadi Mbak Furinda juga mengatakan kalau kita tidak ngerti, kemungkinan kita berminat juga kecil. Oke. Nah ini nanti apakah ada hal itu atau ada hal yang akan mengungkap seberapa sih tingkat pemahamannya mereka atau tingkat mereka tahu tentang PPI? Kalau di penelitian ini untuk tingkat pemahaman PPI tidak dimunculkan, Pak, cenderung kepada minatnya mengikuti PPI, begitu Pak Eko. Nah ya, tadi kan Mbak Furinda sudah saya tanya. Ketika Mbak Furinda tidak mengerti tentang itu, tentang sesuatu itu, dan Mbak Furinda ditanya apakah Mbak Furinda akan berminat ikut itu, Mbak Furinda menjawab tidak. Berarti ini kan secara tidak langsung kan ada gambaran. Ketika orang tidak tahu, dia ditanya minat juga nggak mungkin berminat. Oh, dia tidak tahu kok. Iya, Pak. Nah, terus kaitannya prakerin atau praktek industri dengan pendidikan profesi di mana, Mbak? Karena pendidikan profesi itu kan tentang aktivitas di bidang teknik, Pak. Kalau praktik industri itu kan banyak memberikan pengalaman atau pengetahuan tentang bidang teknik saat di lapangan, Pak, begitu. Oh, begitu. Oke, menurut saya. Semua sudah praktek industri. PTB 2017 sudah, Pak. Yakin? Insya Allah, Pak, yakin sudah. Buktinya kalau sudah mengikuti apa? Buktinya kalau dia sudah prakerin apa? Atau sudah praktek industri apa? Sudah mengambil SKS, Pak, di itu apa namanya, di Sikadu. Hanya mengambil? Dan menyelesaikan laporan. Ya kalau yang belum? Karena yang saya bimbing belum loh, angkatan 2017. Nah, okay. Tuh salah satu. Tadi kan bidang pengajaran itu merupakan salah satu juga aktivitas di profesi. Bidang keinsinyuran. Okay. Mengajar bidang teknik. Kenapa PPL tidak diikutkan? Kan di situ dia juga mengajar bidang teknik. Mahasiswa kan juga mengajar bidang teknik. Tidak ada yang mengajar Pancasila tuh kemarin waktu PPL? Enggak ada, Pak. Mengajarnya bidang teknik semua tuh? Nggih. Kenapa tidak? Jadikan salah satu indikator. Oh, nggih, Pak. Makanya tadi saya bilang ke Mbak Furinda di depan, Mbak Furinda banyak condongnya ke praktisnya, yang ke lapangan, bukan pengajar. Karena tadi saya tanyakan tadi, mengajar bidang teknik termasuk apa tidak? Jika itu tidak termasuk, maka oke. Tidak ada masalah. Tapi ketika itu masuk,
di mahasiswa PTB punya satu kegiatan yang namanya PPL. Angkatan terakhir loh panjenengan ini PPL, karena setelah ini nggak bisa pakai PPL lagi loh. Oh, nggih, ya Pak, PLP. Nah iya, PLP tidak kegiatan tidak seperti PPL, tidak. Nah makanya kenapa itu juga itu tidak? Karena ada praktek industri, itu sama-sama mata kuliah wajib. Nggih, Pak. Tuh, monggo nanti dipertimbangkan nggih. Kemudian ada beberapa catatan. Ini terkait beberapa istilah saja sih. Alpha Kronbach atau apa? Itu Mbak Burunda menuliskannya apa? Kronbach Alpha, Pak. Enggak lah ya. Kronbach apa? Itu kan ya Kronbach setelahnya enggak pakai N Mbak yang di belakang loh. Kron B A C H. Kron. Oh Bukan iya, Pak. Bench ya. Iya, Pak. Tapi Bach. Nggih. Itu yang pertama. Terus yang ke uji asumsi klasik. Nggih, Pak. Itu Kolmogorov atau Kolmogorov? Kolmogorov atau Kolmogorov? tes. Yang saya biasa dengar Kolmogorov Smirnov. Mas Kosmologorov. Kolmogorov, iya Pak. Sapa-sapa goroh lho Mbak. Nggih. Oh nggih Pak, Kolmogorov. Nah ya makanya kalau saya bingung jadi Kolmogorov. Nanti ini rumus baru nanti. Iya nggih Pak. Mohon maaf. Bisa jadi salah pengertian nggih Pak. Iya, tuh. Kemudian apa bedanya sumbangan efektif dan sumbangan relatif? Sumbangan relatif. Apa bedanya sumbangan efektif dan sumbangan relatif? Nggih, sebentar nggih Pak. Saya cari jawabannya Pak Eko. Kalau sumbangan relatif itu menunjukkan sumbangan suatu variabel prediktor terhadap jumlah kuadrat regresi. Jadi nanti total dari sumbangan efektif itu harus sama dengan ini Pak, uji R-nya Pak. Jadi kalau sumbangan efektif itu per indikator terhadap per variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Terikat, nggih, kalau efektif. Kalau relatif, sigma efektif harus sama dengan relatif. Nggih, Pak. Itu nanti mau dihitung semua atau dihitung salah satu? Saya hitung yang efektif saja, Pak, karena kan ingin mengetahui pengaruh antar variabelnya saja. Pengaruh antar variabelnya saja. Berarti nanti tidak ada pernyataan ya bahwa selain indikator ini yang saat ini dihitung dan mempengaruhi, tidak ada variabel lain yang belum dihitung besarnya sekian persen, tidak ada ya? Kalau untuk yang ini tidak ada itu Pak. Berarti nanti tidak ada statement bahwa ada variabel lain selain praktek industri, terus apa tadi satunya, dua itu yang mempengaruhi minat, nggak ada berarti ya? Nanti coba saya kaji ulang lagi Pak. Jadi katanya ada. Kan kalau katanya A terhadap X1 terhadap Y, X2 terhadap Y,
Kan berarti di luar itu kemungkinan akan ada yang mempengaruhi tapi tidak diteliti. Nggih. Nah, untuk menyatakan itu nanti caranya bagaimana? Kalau tadi ada sumbangan efektif kan X1 terhadap Y, sumbangan Ya. satunya X2 terhadap Y. Ya. Sementara sumbangan relatif kalau tadi dari penjelasannya Mbak Burita yang cuma X1 dan X2 terhadap Y. Nggih. Nah, yang di luar X1 X2 itu kira-kira nanti berapa persen kan? Apakah itu perlu diteliti lagi atau tidak? Nah, kalau ternyata nanti sumbangannya kira-kira cuma 5%, berarti kan ada 95% yang harus dicari lagi. Menyatakannya bagaimana? Nggih, Pak. Berarti nanti harus ada sumbangan relatif. Saya tidak memaksa loh, ini saya bertanya loh. Gitu. Hanya bertanya loh ya, nanti keputusannya juga berbeda loh ya. Nggih, Pak. Saya hanya bertanya nanti untuk menyatakan ini pakai dasarnya apa gitu. Nggih, sementara Pak. Itu dulu. Nanti kalau Mbak Frida dengan saya kan udah pernah ngobrol banyak, jadi harusnya kan udah ngerti yang saya mau kemana. Jadi saya kira itu dulu, matur suwun. Saya kembalikan ke terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Eko Nugroho Julianto SPD MPIPT atas pertanyaan, saran, dan tanggapnya. Berikutnya kami persilakan kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Insinyur Bambang Indroyo, SPMPD MTIPM, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi sudah banyak dibahas dari Pak Bambang Giarto dan Pak Eko, dan nampaknya ada beberapa hal yang ini jelas enggak ya? Jelas, Pak. Oh ya, Jelas. ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, antara lain yang pertama tadi bahwa insinyur itu ada yang namanya insinyur pendidik. Anda cari di undang-undang atau di lain. Jadi ada namanya insinyur pendidik, yaitu insinyur yang bertugas sebagai pendidik. Ada yang namanya insinyur peneliti, yaitu yang bertugas. Jadi insinyur tidak hanya yang di proyek saja. Sekarang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan ini pun termasuk dalam tugas insinyur. Jadi bahkan nanti menurut undang-undang itu dosen-dosen teknik itu memang harus mempunyai insinyur dan gelar profesor. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Memang kandungan uraian Anda di proposal atau mungkin skripsi masih kurang itu. Jadi nanti bisa dilengkapi. Nggih, Pak. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Mengenai ya tentang apa itu apa sumbangan itu ya, sumbangan relatif, sumbangan efektif itu. Nggih, Pak. Itu perlu juga dipahami, dipelajari lagi. Nggih. Memang banyak faktor yang sebetulnya mempengaruhi minat memilih profesi insinyur ya. Nggih, Pak. Nah, Anda memilih 3 karena memang ya mungkin kalau banyak juga nanti susah. Jadi dipilih 3 itu dengan alasan-alasan tertentu, mungkin dalam studi pendahuluan sudah ada dan Anda pilih itu. Kemudian selain 3 variabel itu banyak variabel yang berperan tapi tidak Anda pilih ya.
biar itu dipilih orang lain. Apa kalau nanti misalnya penelitian Anda ada hasilnya, maka misalnya hanya 3 variabel itu hanya berpengaruh sebanyak 30%, berarti kan 70% masih banyak variabel lain. Nah, itu diserahkan kepada peneliti lain. Kalau Anda mau meneliti sampai 10 variabel, nanti tidak lulus-lulus nanti. Jadi silakan orang lain, itu nanti Anda sampaikan hasilnya seperti ini, variabel yang lain yang belum diteliti ya silakan. Jadi Anda tetap sesuai rencana memang 3 saja itu, tapi harus disertai dengan alasan-alasan dan mungkin bagaimana mengukurnya itu ya. Jadi tadi ditanyakan tentang mengukur, kalau IP jelas kita ngambil saja ya, dan kemudian minat ini juga harus Anda buat instrumen dari indikator-indikator yang ada, kemudian pengetahuan itu sebetulnya itu tes ya, bukan angket ya. Jadi Anda membuat suatu tes, nanti itu skornya kan kalau tes kan 1 dan 0. Kalau angket itu kan bisa 1, 2, 3, 4. Iya, Pak. Atau mungkin 5 ya. Jadi kalau tes itu nanti Anda membuat tes, cuman memang harus diberitahu dulu tentang pengetahuannya itu. Mungkin Anda membuat suatu uraian singkat bisa dibaca oleh siswa sehingga siswa mengetahui secara garis besar, dan kemudian dia menentukan minat apa tidak. Jadi untuk menjadi insinyur dari jurusan pendidikan teknik bangunan itu kan tidak hanya lulus, tapi harus tadi disampaikan harus mempunyai pengalaman berapa tahun. Itu bisa dicari di di brosur-brosur atau di buku-buku. Iya, Pak. Kemudian juga penyetaraan dan sebagainya itu perlu dilihat atau dibuat diagram seorang lulusan PTB untuk menjadi insinyur itu langkahnya apa saja, sehingga mereka bisa mengatakan berminat apa tidak. Jadi kan tidak bisa langsung, tadi sudah disampaikan. Jadi ini perlu karena untuk bisa memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang akan disurvei itu. Jadi kalau dia sudah tahu gambarnya itu, maka dia bisa memilih berminat apa tidak. Jadi itu. Kemudian pengalaman praktek industri ini juga harus dibuat indikator-indikator yang bisa menyatakan bahwa apakah selama praktek industri itu dia baik apa buruk ya, maksudnya termasuk juga nilainya, dan mungkin itu datanya bisa ke dosen pembimbing atau bagaimana, nanti kita lihatlah nanti bagaimana caranya. Jadi itu beberapa hal yang memang perlu diselesaikan. Saya lihat Anda memang berminat betul meneliti ini, karena dari kajian-kajian yang Anda tulis memang kelihatannya cukup dalam Anda mempelajari ini. Jadi sebetulnya kan tadinya tidak mau meneliti ini, tapi akhirnya kemudian karena yang lain sudah diambil orang lain, maka Anda memilih ini. Sebenarnya kemarin ragu-ragu apakah Anda betul-betul berminat apa tidak, tapi ternyata dari tulisan Anda memang kelihatannya cukup buatnya cukup baik gitu ya. Jadi namun beberapa hal memang perlu diperbaiki nanti. Jadi kesalahan-kesalahan cetak dan sebagainya juga perlu diperbaiki. Kesalahan itu yang dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Hendroyo, SEMPD MT/IPM. Dengan berakhirnya pertanyaan, kritik, saran, dan tanggapan dari dosen penguji dan dosen pembimbing, maka berakhirlah acara seminar proposal pada pagi hari ini.
Demikian acara seminar proposal pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat Mbak Rinda. Pak Bambang Indroyo, Pak Bambang Sugiarto, Pak Eko. Nah, setelah panjang lebar seminar proposal tadi, terima kasih ya aku ucapkan buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Buat yang lagi berjuang menyelesaikan skripsi, semoga skripsinya lancar, cepat selesai, bisa lulus tepat waktu. Amin. Oke, sampai sini aja ya videonya supaya nggak panjang lebar. Doakan aku semoga lulus di sidang skripsi selanjutnya. Buat kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye.